Oke, halo teman-teman semua. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang digital media ecosystem. Digital media ecosystem ini, ya seperti namanya, ekosistem musik digital ini berjalannya gimana nih sekarang gitu ya. Kenapa ini menarik? Karena atau kita bahas tentang musiknya aja ya, musik aja itu adalah salah satu bisnis yang mungkin ke depan nggak bakal pernah ditinggalin sama orang gitu. Maksudnya nggak bakal pernah mati gitu ya si musik ini ya. Kita lihat ke depan mungkin yang nggak bakal pernah ditinggalin sama orang, musik selalu berkembang. Dan kalau kita lihat ke belakang ya memang musik ini tuh selalu hidup gitu ya, nggak pernah ada satu masa di mana musik itu tuh ditinggalin sama banyak orang gitu. Maksudnya dalam dalam kurun waktu tertentu sama sekali nggak ada musik itu nggak ada gitu. Jadi ini salah satu bisnis yang sangat menarik untuk dibahas. Terlebih kita di sini lebih bahas tentang digitalisasinya nih, digital musicnya tuh gimana sekarang nih, ekosistemnya gimana, apa aja yang ada di dalamnya gitu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Muhammad Ismail Farisi dan bersama beberapa teman saya yaitu ada Safira Alia, ada Jasmine Ainal Mutia, Kalika Fanyaresha, dan Galan Wihara Triguna tadi. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Di sini kita bisa lihat landscape digital music ecosystem. Jadi ada beberapa elemen ya, ada beberapa perusahaan, ada beberapa bagian yang mungkin bisa terlihat di sini. Ada record label, ada music publishing, ada rights management, ada digital aggregators, ada digital lockers, online downloaders, online radio and music service, social music sites and services, Mobile Music Service, ISP Music Service, dan Multi-Channel Networks. Jadi ada beberapa bagian yang terdapat dalam satu ekosistem ini yaitu musik digital ecosystem. Mungkin teman-teman udah familiar ya sama beberapa logo di sini. Mungkin ada YouTube, ada Facebook, ada Spotify. Mungkin teman-teman juga familiar sama logo Sony Music, ada juga Vivo, ada Vodafone dan lain-lain. Jadi memang di sini kita akan membahas tuntas tentang bagian-bagian ini ya masing-masing dari bagian pada landscape ini gitu. Dan dijelaskannya nggak oleh saya, akan dijelaskan oleh teman saya pada saat selanjutnya. Jadi ya saya serahkan kepada teman saya. Silakan next ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya merupakan penjelasan lebih detail dari komponen yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah Digital Lockers. Digital Lockers sendiri merupakan platform internet yang memberikan layanan akses atau penyimpanan akan musik, video, dan format file multimedia lainnya secara daring tanpa perlu adanya perangkat fisik. Adapun bisnis proses dan teknologi dari Digital Lockers adalah menyediakan jasa penyimpanan cloud storage untuk file multimedia. Untuk peluangnya adalah masyarakat sekarang sudah sadar dan melek akan manfaat menyimpan file dalam cloud yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, tanpa perlunya suatu perangkat fisik. Yang kedua adalah online downloader. Online downloader sendiri merupakan platform internet yang melayani pengunduhan musik ke perangkat fisik milik konsumen. Adapun bisnis proses dan teknologi dari online downloader sendiri merupakan menyediakan platform untuk melakukan transaksi lisensi suatu musik serta memfasilitasi pengunduhan file musik yang disimpan di cloud tersebut ke dalam ponsel pribadi. Untuk peluangnya merupakan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak mendengarkan musik di dunia. Untuk contoh di Indonesia sendiri adalah Langit Musik milik Telkomsel yang merupakan platform mengunduh lagu secara legal. Yang ketiga adalah online radio dan musik service. Online radio dan musik service sendiri merupakan platform internet yang memberikan layanan untuk mendengarkan radio atau musik dengan cara sinyal radio tidak ditransmisikan via AM atau FM, melainkan melalui stream dengan internet. Adapun bisnis proses dan teknologinya merupakan menyediakan platform yang menawarkan pilihan untuk mendengarkan radio favorit maupun musik yang diinginkan. Untuk peluangnya merupakan masyarakat Indonesia sekarang memiliki preferensi dalam menggunakan layanan musik dengan pengeluaran biaya yang kecil atau gratis. Untuk contoh di Indonesia sendiri adalah Indonesia VM Radio Online yang merupakan aplikasi atau suatu platform yang dapat digunakan untuk mendengarkan stasiun radio di Indonesia.
Komponen selanjutnya adalah social music sites and service, di mana komponen ini merupakan platform internet yang mengizinkan para penggunanya untuk bisa melakukan streaming atau download musik dari internet, serta membagikannya ke jejaring sosial. Untuk bisnis proses dan teknologinya sendiri, ada dengan membagikan atau tersebarnya pada jejaring sosial akan membuat bisnis proses dari komponen ini mengalir dengan sangat pesat. Untuk peluangnya sendiri adalah karena jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada awal tahun 2022 sudah setara dengan 68,9% dari total populasi. Sayangnya untuk saat ini belum ada platform ataupun service asal Indonesia yang menyerupai komponen ini. Lalu komponen selanjutnya adalah mobile music service, di mana komponen ini merupakan platform internet yang memperbolehkan konsumen untuk bisa streaming atau download musik yang diinginkan pada mobile phone mereka dan akan dimainkan pada perangkat mereka masing-masing. Untuk bisnis proses dan teknologinya sendiri adalah dengan menyediakan platform bagi para pengguna yang ingin mendengarkan musik pada platform mobile. Untuk peluangnya sendiri adalah karena masyarakat Indonesia yang menggunakan telepon seluler sudah ada sekitar 210 juta penduduk. Untuk contoh platform ataupun service yang ada dari Indonesia sendiri adalah Reso, di mana Reso sendiri merupakan sebuah platform internet yang bisa mendownload maupun melakukan streaming pada mobile phone. Lalu komponen selanjutnya adalah ISP Music Service, di mana ISP sendiri merupakan Internet Service Provider yang bisa menyediakan bundle kepada pengguna untuk bisa mengakses musik yang telah tersedia. Untuk bisnis proses dan teknologinya sendiri adalah dengan menyediakan digital music yang dapat diakses oleh pengguna tanpa harus membeli atau mendownloadnya karena udah satu paket dengan internet yang ada. Untuk peluangnya sendiri adalah karena pengguna internet yang ada di Indonesia sudah sebesar 204,7 juta pengguna atau 73,7% dari total populasi yang ada di Indonesia. Sayangnya juga untuk saat ini belum ada service ataupun platform yang menyerupai komponen ini yang berasal dari Indonesia. Multi-channel network atau biasa disebut jaringan multisaluran adalah organisasi yang bekerja dengan platform video untuk menawarkan bantuan kepada pemilik saluran di berbagai bidang. Bisnis proses dan teknologi dari multi-channel network adalah menyediakan berbagai bidang seperti produk, pemrograman, pendanaan, promosi silang, manajemen mitra, manajemen hak digital, monetisasi, penjualan, bahkan pengembangan imbalan persentase pendapatan iklan dari saluran tersebut. Peluang dari multi-channel networks adalah Indonesia memiliki pasar di platform digital seperti YouTube yang sangat besar. Bahkan pada tahun 2022, bulan Januari, Indonesia tercatat memiliki 127 juta pengguna YouTube, yang dimana angka ini adalah terbesar ketiga di dunia. Contoh multi-channel network di Indonesia adalah Starhits atau Suara Mas Abadi, yang merupakan perusahaan media digital yang menyediakan layanan dalam hal pembuatan, pendistribusian, pengelolaan, dan juga monetisasi konten. Selanjutnya terdapat record label. Record label adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa rekaman musik dan video, serta perusahaan yang memproduksi, mengelola, mengkoordinasi, mendistribusikan, memasarkan, mempromosikan, dan juga menegakkan hak cipta, yang termasuk mengelola kontrak dengan para artis dan juga manajernya. Bisnis proses dan teknologi dari record label adalah memiliki hak eksklusif untuk melakukan kontrak rekaman dengan musisi dalam memasarkan rekaman dengan imbalan royalti atas harga jualnya. Peluang record label di Indonesia adalah Indonesia masih banyak sekali memiliki talenta yang bahkan belum pernah ditemukan sebelumnya yang membutuhkan bantuan label untuk dapat membesarkan nama mereka, yang memang terbukti Indonesia ini sangat sulit untuk dapat berdiri sendiri sebagai indie musician akibat gencoran banyaknya record label yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk contoh di Indonesia, record label yang terkenal adalah Trinity Optima Production, yaitu salah satu perusahaan manajemen label rekaman yang terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2003. Ada music publisher. Music publisher ini merupakan perusahaan atau pihak yang mengelola hak cipta karya dari suatu musisi. Untuk bisnis proses dan teknologinya, dia membuat perjanjian eksklusif dengan melalui kontrak tertulis untuk dikelola kepada pemusik-pemusik yang ada. Untuk peluangnya, sebenarnya di Indonesia udah cukup banyak musisi yang tentunya ingin melisesikan karya mereka. Terus untuk contoh di Indonesia, ada yang namanya Apmindo, yaitu yang menjembatani kolaborasi antara musisi dengan anggota Apmindo dalam hal pengurusan lisensi hak cipta lagu dan atau musik. Dan untuk yang ke-10 ada Right Management,
yaitu perusahaan atau pihak yang mengumpulkan lisensi kemudian mendistribusikan royalti atas karya musisinya. Untuk bisnis proses dan teknologinya sendiri, dia menyediakan layanan perantara antara pemegang hak cipta dengan pihak yang menggunakan karya yang sudah diberikan hak cipta tersebut. Untuk peluangnya sendiri, dia memiliki cukup banyak musisi yang tentunya ingin melisensikan karya mereka di Indonesia, sehingga pasti untuk peluangnya sangat tinggi jika ada di Indonesia. Untuk contohnya sendiri ada yang namanya Prisindo, yaitu sebuah lembaga manajemen kolektif atau biasa disebut LMK yang mengelola hak-hak pelaku pertunjukan atau biasa disebut juga performing rights, seperti pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti atas pemakaian karya para musisi tanah air. Dan untuk yang terakhir ada digital aggregators, perusahaan atau pihak yang menyediakan jasa untuk mendistribusikan musik secara global ke streaming platform atau toko-toko digital seperti YouTube Music dan juga Apple Music. Untuk bisnis proses dan teknologi sendiri, dia menyediakan platform untuk menjembatani pemasaran karya musik dari para musisi kepada penyedia layanan musik secara online. Untuk peluangnya sendiri, dia penurunan penjualan rekaman fisik dan naiknya penjualan musik berbasis digital. Ada contoh di Indonesia yang namanya Music Blast, dia menyediakan layanan seperti membantu musisi untuk memasarkan karyanya ke digital store secara global, memberikan layanan promosi, serta menyediakan divisi produksi untuk mendistribusikan karyanya secara fisik baik melalui CD atau kaset dan juga merchandise. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai digital music ecosystem. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurangnya informasi yang diberikan. Terima kasih.